Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pertemuan kali ini akan bahas surat yang lain, yaitu surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf yaitu maknanya adalah padang pasir ya, yang adalah lokasi tempat tinggalnya kaum Ad, yang dimana Nabi Hud alaihissalam mendakwahi mereka. Kita tahu bahwasanya di antara para anbiya ada nabi-nabi Arab, dan nabi-nabi Arab tersebut ada 4. Yang pertama Hud alaihissalam, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya maka dari suku yang lain dan yang paling banyak dari Bani Israel. Dan nabi Arab yang pertama adalah Nabi Hud, dan dia diutus oleh Allah kepada kaum Ad yang terletak di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf letaknya antara Hadramaut dan Oman. Antara Hadramaut dengan Oman, yaitu daerah Yaman ke sebelah timur lagi ya, Yaman selatan sebelah timur lagi antara Hadramaut dengan Oman. Surat ini disebut dengan surat Al-Ahqaf karena itulah kalimat Al-Ahqaf menjadi ciri khas surat ini, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebutkanlah tentang saudara kaum Ad, yaitu maksudnya Nabi Hud. Idz anzara qaumahu bil ahqaf, ketika dia mengingatkan kaumnya, itu kaum Ad di Al-Ahqaf, yaitu kampung atau kota tempat tinggal mereka. Maka jadilah surat ini dikenal dengan surat Al-Ahqaf, dan demikian penamaan surat selalu mencari nama-nama atau lafal-lafal yang spesifik yang mencirikan surat tersebut. Terkadang sebagian surat namanya cuma 1, terkadang sebagian surat namanya banyak jika nama-nama tersebut mencirikan surat tersebut. Contoh seperti surat Al-Insan. Al-Insan, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Di surat tersebut dikenal dengan surat Hal ata, di surat juga surat Al-Insan, dikenal juga dengan surat Amsyaj. Kenapa Amsyaj? Karena lafal amsyaj tidak terdapat kecuali dalam surat tersebut. Jadi biasanya kalau nama surat adalah dengan suatu lafal yang mencirikan surat tersebut. Surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini ciri khas yang terdapat dalam surat ini karena Allah menyebutkan Al-Ahqaf dalam surat ini, sehingga surat ini dikenal dengan surat Al-Ahqaf. Ini ditinjau dari sisi nama, dan telah datang dalam riwayat Nabi SAW atau para sahabat menamakan surat ini dengan surat Al-Ahqaf, seperti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Ahqaf. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membacakan kepadaku surat Al-Ahqaf. Dalam riwayat yang lain ya, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratan minas thalathin min alif lam mim alif lam ha mim qala ya'ni Al-Ahqaf. Itu Rasulullah SAW membacakan aku surat Minas Thalathin, itu ayat yang lebih dari 30 ayat, surat yang ayatnya lebih dari 30 ayat. Maksudnya adalah surat Al-Ahqaf. Ini ditinjau dari nama. Adapun dari jenis suratnya, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, maka dia adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Kecuali ada beberapa ayat, 2 ayat yang disebut adalah Madaniyah ya, pada ayat ke-10 maupun ayat 35. Tapi secara umum surat ini adalah surat Makkiyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah yaitu surat atau ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun kalau surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah, maka disebut dengan Madaniyah. Jadi dia adalah penamaan terkait dengan tempat, tetapi hakikatnya terkait dengan waktu. Kalau orang mendengar surat Makkiyah, disangka adalah surat yang turun di Mekah. Kalau orang mendengar surat Madaniyah, disangka surat yang turun di Madinah. Namun pada hakikatnya yang benar adalah surat atau ayat yang turun sebelum hijrah, itu yang disebut dengan apa? Makkiyah. Dan surat atau ayat yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah meskipun turun di Mekah. Seperti ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina.
Ayat tersebut dalam surat Al-Maidah turun ketika Nabi sedang berhaji. Haji di mana? Madinah atau di Mekah? Di Mekah. Tapi ayat itu turun ketika Nabi berhaji, berarti setelah Nabi berhijrah. Maka ayat tersebut adalah ayat Madaniyah. Paham? Jadi yang disebut Makkiyah bukan turun di Mekah atau Madinah bukan turun di Madinah, tapi Makkiyah itu turun sebelum hijrah. Dan Madaniyah turun setelah hijrah. Sehingga ada sebagian ayat yang mereka perselisihkan ketika ada yang mengatakan ayat ini turun ketika Rasulullah sedang berhijrah. Sedang berhijrah ini Makkah atau Makkiyah atau apa? Madaniyah. Tapi intinya penamaan Makkiyah dan Madaniyah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran tentang audiens yang dihadapi oleh Nabi ketika turun ayat tersebut. Artinya ketika disebut Madaniyah kita gambar berarti Rasulullah SAW sedang di Madinah menghadapi para sahabat, ya. Audiensnya biasanya orang-orang beriman, ya. Berbeda ketika surat atau ayat tersebut kita katakan Makkiyah, berarti bayangan kita tahu audiensnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain gembong-gembong kemusyrikan. Oleh karenanya biasanya kalau Makkiyah nuansanya suatu nuansa iman. Nuansa apa? Iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau surat Madaniyah atau ayat Madaniyah biasanya nuansanya ayat hukum. Ayat hukum atau masalah keimanan terkait dengan para sahabat. Ya, ini di antara fungsi kita mengenal Makkiyah dan Madaniyah, membantu kita untuk memahami kondisi audiens yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika turun ayat tersebut. Intinya surat Al-Ahqaf adalah Makkiyah kecuali dua ayat yang disebutkan Madaniyah, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 10 dan surat Al-Ahqaf ayat 35. Sebagian ulama mengatakan dia adalah Madaniyah. Dan inti dari surat Al-Ahqaf ini karena dia Makkiyah, saya katakan nuansa surat Makkiyah selalu biasanya bicara tentang keimanan. Kalau tidak tentang Al-Quran diturunkan oleh Allah, kalau tidak tentang Muhammadlah utusan Allah, atau tentang akan adanya hari kiamat. Karena audiensnya Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Atau tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah tidak berhak untuk disekutukan. Ini 4 poin yang selalu berputar terkait surat-surat apa? Makkiyah. Yang pertama apa? Bahwasanya tentang Al-Quran diturunkan dari siapa? Allah. Yang kedua tentang Muhammadlah utusan Allah. Yang ketiga adalah tentang adanya hari kiamat. Yang keempat tentang keesaan Allah. Bahwasanya Allah tidak pantas untuk disekutukan. Ini biasanya nuansa surat-surat Makkiyah. Ini kita dapati dalam Juz Amma. Juz Amma rata-rata surat Makkiyah. Juz Amma rata-rata surat Makkiyah isinya hari kiamat, tentang kerasulan Nabi. Ya, intinya seperti itu. Demikian juga surat Al-Ahqaf. Di antara tujuan utama surat Al-Ahqaf menekankan 2 perkara, yaitu tentang dalil-dalil bukti bahwasanya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Dan menafikan kesyirikan. Dan juga bahwasanya Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya akan ada hari kiamat. Sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lain, ini nuansa intisari surat-surat Makkiyah kira-kira seperti itu, tentang keesaan Allah, tentang turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, tentang akan adanya hari kiamat. Baik, kita akan bacakan suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Ahqaf, Hamim. Ini sudah sering kita sampaikan. Ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang dibaca sebagai huruf bukan sebagai kalimat. Bukan sebagai apa? Kalimat. Maka jangan dibaca jangan dibaca. Seperti alif lam mim jangan dibaca alam tapi alif lam mim. Alif lam mim. Hamim dibaca mim. Yasin jangan dibaca yas, dibaca apa? Yasin. Toha jangan dibaca toh tapi dibaca toha. Jadi bacanya per huruf. Oleh karena pendapat yang lebih benar tentang al-huruf al-muqatta'ah fi awali suwar, huruf-huruf terputus-putus yang dibaca per huruf bukan per kata di awal-awal surat itu hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, yang bahasa Arab terdiri atas huruf-huruf hijaiyah. Di antara huruf-huruf hijaiyah tersebut alif, lam, mim, ha, mim, qaf, ya. Alif, lam, mim, sad, alif, lam, mim, ra, alif, lam, ra, ya.
Terus apa lagi? Nun, Toha, Yasin. Inilah huruf-huruf hijaiyah yang kalian wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab berbicara dengan huruf-huruf tersebut. Kami tidak menurunkan Al-Quran dengan bahasa lain, tapi turun dengan bahasa Arab yang huruf-huruf hijaiyahnya kalian tahu. Namun ternyata kalian tidak bisa mendatangkan semisal apa? Al-Quran. Untuk mendatangkan mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu turun dengan bahasa kalian, namun kalian tidak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Ini dalil bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat. Seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad, kalian tidak kalah hebat dari Muhammad dalam bahasa Arab. Seandainya Al-Quran itu karangan Muhammad, kalian bisa mengalahkan Muhammad. Tinggal kalian kumpul berapa orang bikin Al-Quran yang lebih hebat dari karangan Muhammad. Tapi ini bukan karangan siapa? Bukan karangan Muhammad. Karena kalau karangan Muhammad kalian bisa bikin, bahkan lebih hebat karena kalian pakar bahasa Arab, kalian bisa kumpul 100 orang bikin ngalahin Muhammad 1 orang. Tapi Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Tapi dia turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kalian yang kalian tahu bahasa tersebut sehingga kalian bisa merasakan hebatnya Al-Quran. Beda kalau Al-Quran turun bahasa Jawa, repot. Seperti kita sekarang orang tahu bahasa Jawa, dia ngerti tentang bahasa Kromo Inggil, dia ngerti ini bahasa bagus. Karena dia tahu bahasa apa? Jawa. Loh, kok bisa ngomong? Saya ketemu orang, subhanallah Ustaz, dia bahasanya bagus, dia bisa ngomong, saya enggak bisa Ustaz. Kenapa? Karena dia ngerti bahasa Jawa. Cuma dia tidak bisa ngomong Kromo Inggil seperti orang tersebut. Karena itu butuh keahlian, butuh macam-macam. Butuh balago bahasa Jawa. Nah, kita yang enggak ngerti bahasa Jawa, bahasa apa itu? Ingkang anu, ingkang inu, kita enggak ngerti. Tapi orang ngerti bahasa Jawa, dia tahu itu bahasa luar biasa. Karena dia menggunakan kata-kata yang halus, Kromo Inggil dan macam-macam. Sehingga kadang-kadang kalau tidak seimbang, dia enggak enak jawabnya. Karena tidak mampu. Nah, Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Orang Arab tahu ini luar biasa. Mereka tahu tentang hebatnya susunan Al-Quran luar biasa. Sebagai bukti dalil bahwasanya Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Kalau karangan Muhammad maka kalian bisa menyainginya bahkan melebihinya. Ya. Inilah di antara hikmah kenapa ada ayat-ayat huruf-huruf al-muqatta' itu huruf-huruf yang terpotong-potong di sebagian awal-awal surat. Dan biasanya kalau setelah huruf-huruf tersebut biasanya Allah sebut Al-Quran. Contoh alif lam mim terus apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim terus Allah sebut Al-Quran. Contoh Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Setelah Toha Allah sebut juga apa? Al-Quran. Toha. Contoh lagi alif lam mim ya, alif lam ra. Ya, kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila kitabun, langsung kitabun. Jadi setelah huruf-huruf muqatta' Allah sebut Al-Qur'an. Contohnya juga ini, Hamim tanzilul kitab. Langsung Allah bicara tentang apa? Al-Qur'an. Sehingga biasanya setelah huruf-huruf muqatta'ah ya biasanya disebutkan tentang Al-Qur'an karena huruf-huruf ini sebagai tanbih bahwasanya Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Ka'ab, ya, Uqbah bin Mu'aid, Abi Mu'aid dan yang lainnya kalian itu fasih bahasa Arab. Kalian tahu huruf-huruf hijaiyah tersebut dan kalian tahu tentang agungnya Al-Qur'an. Dan kalian tahu ini bukan karangan Muhammad. Kalau Muhammad saja tidak bisa bikin seperti ini. Baik, setelah itu Allah berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran itulah turun. Tanzilul kitab, turunnya Al-Kitab maksudnya Al-Quran. Dari siapa? Minallah. Tanzilul kitab minallah. Turunnya Al-Quran dari Allah. Min indillah. Taib. Ini dalil bahwasanya Allah di atas. Karena namanya turun itu dari atas ke bawah. Dan Allah menisbahkan turunnya tersebut dari Allah. Tanzilul kitabi minallah. Turunnya Al-Quran dari Allah. Berarti Al-Quran tersebut turun dari Allah yang berada di atas. Seandainya Allah tidak di atas maka tidak digunakan lafal turun. Ya. Dan dalil tentang Allah di atas sangat banyak. Ya. Kita sudah bahas dengan panjang lebar dalam permasalahan-permasalahan akidah. Dari sisi ayat terlalu banyak. Hadis juga banyak, dari fitrah juga banyak, ya. Secara akal juga banyak. Secara sederhana, misalnya dalil dalam Al-Quran banyak sekali. Allah mengatakan misalnya tentang Nabi Isa,
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qatalu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi, akan tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat ke mana? Ke atas. Sederhana, tanya ya. Seperti malaikat turun dari atas, lapor ke mana? Ke atas. Malaikat kalau lapor kepada Allah kemana mereka? Ke atas kan? Ke atas untuk lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya lah kata-kata yang baik naik dan amal saleh diangkat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil. Contoh juga misalnya Nabi Muhammad SAW ketika bermi'raj, kemana ketemu Allah? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, naik ke atas sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Saking dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala sampai timbul pertanyaan kepada Nabi, sampai khilaf di kalangan para sahabat. Nabi lihat Allah atau tidak? Kenapa saking dekatnya Nabi dengan Allah? Orang-orang yang menolak Allah tidak, kata mereka, Nabi tidak ketemu Allah. Kalau Nabi tidak ketemu Allah, tidak ada pertanyaan apakah kau melihat Allah, paham? Kapan timbul pertanyaan dari para sahabat, apakah engkau melihat Allah? Ketika mereka tahu Nabi dekat dengan siapa? Allah. Paham enggak? Kalau ternyata Nabi tidak ketemu siapa-siapa di atas, ngapain para sahabat bertanya, ngapain para sahabat khilaf, Nabi lihat Allah atau tidak? Maka ditanya kepada Nabi, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Allah? Rabbmu, kata Nabi, nurun anna arahu. Nabi mengatakan, tidak bisa ada cahaya yang menghalangiku. Berarti benar-benar Nabi dekat dengan Allah. Kalau ternyata tidak ada Allah di situ, Nabi bilang, emang saya ke sana ketemu Allah? Kan Nabi kan ngomong gitu harusnya. Tapi Nabi justru membenarkan pertanyaan tersebut. Nabi mengatakan, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Bagaimana saya bisa melihatnya? Demikian juga ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, maka Allah arahkan Nabi Musa untuk melihat gunung ke atas. Kata Nabi Musa, arini anzur ilaik, ya Allah aku ingin melihat engkau, tunjukkanlah dirimu. Qala lan tarani, kau tidak bisa lihat aku, kan enggak mampu, matamu enggak kuat. Walakin anzur ila jabali, lihatlah ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau dia masih kokoh, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, tatkala Allah mulai menampakkan dirinya di gunung, tiba-tiba gunung pun hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun pingsan. Ini dari dalil terlalu banyak. Makanya Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan Allah di atas, maka dia didustakan oleh Fir'aun. Kata Fir'aun, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'udhunuhu kadziba. Wahai Haman, bangunkanlah aku tiang yang tinggi, bangunan yang tinggi. Kenapa? Aku ingin melihat di langit. Ya. Supaya saya melihat Tuhannya Musa di langit. Menurut saya dia pendusta. Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa Fir'aun ingin bangun bangunan, ingin lihat Tuhan Musa di langit? Karena Nabi Musa mengatakan kepada dia Tuhannya di mana? Di langit. Maka dia ingin buktikan Musa pendusta. Ayo bikin bangunan tinggi. Saya lihat, ada enggak Tuhannya Musa di atas? Makanya kata Ibnu Qayyim, siapa yang menetapkan Allah di atas, maka dia Musawi, pengikut Nabi Musa. Siapa menolak Allah di atas, maka dia Fir'aun, yang ikut Fir'aun yang berusaha mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Dalil terlalu banyak. Hadis-hadis apa lagi? Nabi SAW, Allahumma syahad. Allah, ya Allah saksikanlah, kata Nabi. Ya Allah saksikanlah. Nunjuk mana? Ini dalil terlalu banyak. Adapun fitrah, hampir semua orang kalau bilang Tuhan, mereka bilang apa? Yang penting Allah, terserah Allah katanya. Lihat, bahkan dai-dai yang menolak Allah di atas, kita lihat ceramah-ceramah mereka kalau sudah bilang Allah, mereka tunjuk ke mana? Ke atas. Serahkan aja kepada Allah. Serahkan aja kepada yang di atas. Suatu hari saya punya teman cerita, ada seorang dai, dia menolak di kelas, dia menolak, murid-muridnya udah ngaji, terus dia menolak Allah di atas. Debatlah murid-muridnya, sampai ustaz tersebut tersinggung. Akhirnya dia bilang, ya sudah, nanti urusan kita di hadapan Allah di akhirat, katanya. Kata murid-muridnya, mulutnya kufur, jarinya beriman. Mulutnya mengingkari Allah, tapi jarinya beriman. Semua orang, kamu orang awam, orang ya udahlah, ini urusan siapa? Kalau gimana? Pokoknya lihat nanti urusan sama Tuhan. Itu tunjuk ke mana? Ke atas. Orang-orang awam mengatakan serahkan. Kalau yang di atas sudah menggariskan, kata mereka. Mereka bilang di atas mudah sekali. Karena fitrah. Semua kalau berdoa kemana? Antum coba berdoa. Antum berdoa, hati antum menuju kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kenapa antum lihat ke atas?
Antum sedang mencari zat Allah, sedang menuju kepada zat Allah. Bukan seperti sebagian orang mengatakan maksudnya melihat ke atas maksudnya kiblat doa. Kiblat doa itu sama kiblat salat, enggak ada bedanya, paham? Kiblat salat, kiblat apa? Kiblat doa ya kiblat salat. Maksudnya kita salat menghadap kiblat, kita berdoa juga menghadap apa? Sunnah ketika berdoa menghadap kiblat. Berarti kiblat doa, kiblat salat sama. Adapun hati kita ke atas itu bukan masalah kiblat, tapi masalah mencari zat Allah Subhanahu wa taala. Dan secara logika juga bahwasanya semua yang termulia selalu yang paling tinggi, sederhana ya. Yang paling mulia biasanya yang paling apa? Tinggi. Karena Allah termulia maka dia yang paling apa? Paling tinggi. Sederhana saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala, ini logika terakhir saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, kata Imam Ahmad dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, ketika dia membahas Jahmiyah al-Muta'abbidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Kata Imam Ahmad, ketika Allah menciptakan Tuhan cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, perhatikan. Ketika Allah menciptakan makhluk, mohon maaf. Ketika Allah menciptakan makhluk cuma ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah ciptakan makhluk di dalam zat Allah. Dulu Allah sendirian enggak? Dulu tidak ada zat lain kecuali zat Allah. Kata Nabi, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Dulu Allah sendirian azali, belum ada makhluk. Baik. Kita zat Allah sendirian. Setelah itu Allah menciptakan makhluk. Cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam zatnya sendiri. Boleh atau tidak? Tidak boleh tentunya. Kemungkinan saya sebutkan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan dalam zatnya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya dan Allah biarkan makhluk di luar zatnya. 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Itu tidak boleh. Berarti zat Allah tercampur dengan makhluk. Berarti Allah makhluk ada iblis, ada neraka, ada kotoran, ada babi, ada monyet. Berarti semua dalam zat Allah. Mustahil. Tidak mungkin zat Allah bersatu dengan zat apa? Makhluk. Tidak mungkin. Karena berarti menunjukkan Allah kekurangan. Banyak aib dalam zat Allah. Berarti Allah harus sinkron supaya bisa matching atau bisa sinkron dengan zat makhluk. Allah harus turun level. Sehingga kita katakan kemungkinan pertama batil, kata Imam Ahmad. Enggak mungkin Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Kemungkinan kedua, Allah dulu sendirian, tidak ada zat lain. Kemudian Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan zat makhluk di luar Allah. Tapi setelah itu Allah masukkan dalam zatnya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sama, kembali lagi kepada yang pertama. Ini logikanya Imam Ahmad, bukan logikanya saya. Kemudian yang 3, Allah menciptakan makhluk, zat makhluk di luar zat Allah, kemudian Allah biarkan terpisah antara zat Allah dengan zat makhluk. Maka demikian, kalau begitu semua yang di luar makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu di luar alam semesta. Karena zat Allah terpisah dengan alam semesta. Di luar alam semesta kemana? Di bawah atau di atas? Di atas. Alam ini di luarnya ya, itu Allah, itulah maha tinggi. Itulah ketinggian. Makanya alam semesta begitu kecil di sisi Allah. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat, bumi dalam genggaman Allah. Alam semesta kecil dalam genggaman apa? Allah. Allahu Akbar. Faham? Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Alam semesta dalam genggaman Allah. Jadi Allah di luar makhluk, berarti Allah di atas. Paham tidak? Jangan bikin orang kemudian bayangkan, kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, berarti Allah lebih kecil. Ini semua salah bayangan. Paham? Makhluk itu kecil, alam semesta kecil dalam genggaman Allah. Maka Allah itu maha tinggi di luar makhluk. Paham? Secara logika pun menunjukkan Allah di sana, di luar sana, di atas. Kita ini hanyalah sangat kecil, alam semesta kecil dibandingkan dengan Allahu Akbar. Intinya saya ingin menyatakan bahwasanya firman Allah tanzilul kitabi minallah, turunnya Al-Quran dari Allah menunjukkan Allah itu di atas. Baik, selanjutnya kata Allah minallahil azizil hakim, turun dari Allah yang Al-Aziz. Di sini Allah sebutkan 2 namanya, Al-Aziz dan Al-Hakim. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz maknanya yaitu yang maha kuat, kembali kepada 3 makna. Dia maha kuat. Yang kedua, dia maha mendominasi. Al-Aziz maknanya Al-Ghalib, dia maha mendominasi. Yang ketiga adalah dia tidak bisa
termustahilkan dari segala aib, termustahilkan dari segala aib dan kekurangan. Jadi Allah mensifati dirinya Al-Aziz. Kata para ulama, kenapa ketika Allah menyebutkan tentang turunnya Al-Quran, Allah memilih nama Al-Aziz dan Al-Hakim. Kalau Hakim maksudnya maha bijak, bijak. Allah memilih nama Al-Aziz untuk menjelaskan bahwasanya Al-Quran yang turun dari zat yang maha kuasa dan zat yang maha mendominasi. Tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah. Semua yang terjadi dalam semesta adalah keputusan siapa? Allah. La mu'aqiba li hukmi, tidak ada yang protes terhadap keputusan Allah. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah al-qahir yang maha menguasai. Wallahu ghalibun ala amrihi, dialah Allah yang mendominasi urusannya, dia yang menang dalam urusannya. Nah, kenapa dipilih nama Al-Aziz yang maha menguasai, yang maha mendominasi, yang maha mengalahkan? Untuk menunjukkan Al-Quran ini turun dari zat yang seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran apalagi mengalahkan Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, Kul fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau kalian mampu datangkanlah satu surat seperti dalam Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddatil kafirin. Jika kalian tidak mampu mendatangkan surat seperti Al-Quran, bahkan kalian tidak bakalan mampu, panggil semua penolong kalian tidak bakalan mau membuat seperti apa? Al-Quran, maka takutlah kepada neraka Jahannam. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang Allah siapkan bagi orang kafir. Makanya di sini ada munasabah, ada keterkaitan ketika Allah menyatakan Al-Quran turun dari Allah yang Al-Aziz, yang maha mendominasi, yang maha berkuasa, ya, yang maha mengalahkan. Untuk menunjukkan Al-Quran ini tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa mendatangkan semisalnya. Makanya Allah menantang Quraisy, seluruh Arab untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Disebut dengan ayatut tahaddi, tantangan. Bisa enggak bikin seperti Al-Quran? Enggak ada yang bisa. Kenapa? Al-Quran turun dari Al-Aziz yang maha mendominasi. Paham ya? Ini keterkaitannya. Kemudian kenapa dipilih nama Al-Hakim, maha bijak? Karena tidaklah Al-Quran turun kecuali dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Ya, Allah turunkan Al-Quran. Hamba ini penuh kekurangan, kita ini penuh kekurangan, kita enggak bisa ngurusin urusan kita. Enggak usah jauh-jauh, kadang kita ngurusin urusan keluarga, kita enggak mampu. Kenapa? Karena daya pikir kita terbatas, daya jangkauan kita terbatas, daya melihat kita juga terbatas. Kita cuma melihat yang mikro-mikro, kita enggak bisa melihat secara makro. Kita bisa melihat dari dalam, kita enggak bisa terlihat dari luar. Kalau kita melihat dari banyak sisi, kita bisa ngambil keputusan. Misalnya ada masalah keluarga. Kemudian kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat segala sisi. Oh, istri saya begini sifat-sifatnya. Oh, anak saya begini. Oh, mertua begini. Oh, tetangga. Ketika kita punya data tentang ini semua, kita bisa ambil keputusan yang terbaik begini, ya enggak? Tapi karena kemampuan kita terbatas, kita hanya melihat kita dengan istri kita di rumah. Lihatnya anak-anak, kita enggak melihat dari, kita enggak tahu sisi jauh istri kita enggak tahu sisi apa yang menimpa diri kita, anak-anak kita bagaimana, teman-temannya siapa, sehingga kita terkadang membuat keputusan yang keliru. Apalagi berbicara tentang masa depan yang kita enggak tahu gaib sama sekali. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah, Allah turunkan syariat supaya kamu bahagia. Terima ajalah. Karena yang ciptakan kamu Allah, yang tahu masa depan kamu siapa? Allah, yang tahu alam semesta, semua pandangan mikro maupun makro Allah tahu semuanya. Sehingga ketika Allah merumuskan hukum itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Makanya saya sampaikan, subhanallah, bagaimana orang-orang menolak syariat Allah, menolak hukum Allah, padahal mereka tahu ini turun dari Tuhan. Makanya saya heran. Kalau turun dari Raja Bahlul ya sudah, apa? Tuhan yang turunkan. Sementara mereka mengakui hebatnya Allah dalam aturan sunan kauniyah. Jangankan orang muslim, tanya orang kafir coba. Tanya mas kafir, bro kafir ya. Ini gimana kira-kira ini? Ya pas ini yang bikin luar biasa, yang bikin alam semesta ini. Bagaimana aturan matahari pada orbitnya, kullun fi falakin yasbahun, masing-masing pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan. Bagaimana Allah atur ekosistem, macam-macam luar biasa. Bagaimana organ-organ tubuh kita, fi anfusikum afala tubsirun, pada yang tidak kalian melihat organ mata ini bagaimana dengan rumitnya. Bagaimana siapa yang luar biasa. Tanya dokter tentang bagaimana organ-organ tubuh kita ini luar biasa.
Bagaimana ternyata diketahui setelah berjalan waktu ada rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika. Ternyata alam ini berjalan dengan aturan, ada rumus-rumusnya baru diketahui belakangan. Ini yang bikin siapa? Tuhan. Kemudian bagaimana merangkai aturan-aturan ini menjadi sinergi kalau bahasa Jawa. Bisa sinkron. Gimana bisa sinergi? Bisa sinergi itu bagaimana? Ini pasti yang bikin sangat apa? Hebat. Aturnya tidak pernah keliru, teratur luar biasa. Luar biasa. Dia akui itu semua, ini yang bikin aturan alam semesta yang luar biasa ini maha apa? Hebat. Salah aturan, tidak sinergi, bisa jadi apa? Kacau. Aturan alam kalau kacau, sudah kacau. Ya. Seperti kita aja kalau kita ada salah sedikit, kita sakit. Ya. Tapi kalau kamu mengakui alam semesta ini yang bikin adalah Tuhan yang maha hebat, Tuhan itu kemudian turunkan aturan buat kamu. Paham? Nih kamu cocoknya begini. Enggak. Saya lebih tahu, enggak repot. Kita bikin aturan sendiri deh, enggak cocok. Ini gimana? Allah mengatakan, Minallahil azizil hakim, dia maha hikmah. Tidaklah dia turunkan Al-Quran kecuali dengan hikmahnya, dan tidaklah aturan Al-Quran tersebut kecuali ada hikmahnya. Semua aturan ada hikmahnya. Maka kalau orang ingin bahagia, Allah dengan Al-Quran. Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini turun adalah dia memberi petunjuk kepada yang terbaik. Al-Quran memberi petunjuk kepada yang terbaik. Maka Allah alam ini di sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz dengan Al-Hakim. Al-Aziz dari sisi bahwasanya Al-Quran enggak ada yang bisa membuat seperti dia karena turun dari Al-Aziz yang Maha mendominasi, Maha mengalahkan, bahkan Allah tantang orang bikin Al-Quran mereka enggak bisa. Dan Al-Hakim bahwasanya Al-Quran ini turun dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di setiap aturannya ada hikmahnya. Allah maha bijak. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya daripada hamba itu sendiri. Tinggal jalankan aturan Allah, maka akan bahagia. Selesai. Daripada kemudian coba-coba bikin hukum ini, coba bikin hukum ini, bikin suatu hukum, nanti kemudian diprotes, kemudian didemo, kemudian expired, kemudian menguntungkan sebagian, merugikan sebagian, dan seterusnya demikian. Itu Al-Quran selesai. Namun orang tidak mau terima. Yang jadi masalah yang tidak mau terima orang Islam itu sendiri. Kalau non Muslim ya wajar lah. Ini orang Islam sendiri nggak mau, nggak ada hukum Quran nggak ada. Mau bikin sendiri. Mau bikin apa? Sendiri. Ya akhirnya Tuhan turunin, Tuhan yang turunkan. Kau berani bilang begitu? Nggak takut kalau kau mati ditanya sama Tuhan, kau tolak hukumku, kau bikin hukum sendiri. Takut nggak hari kiamat ditanya sama Allah? Kau tolak hukumku, kau bikin hukum sendiri. Tahu dirikah kamu siapa kamu itu? Kamu tuh bahlul, tahu enggak? Bicara aja melencah-melence kemudian mencela-mencela ya. Salah ngomong, suka lupa, ikut hawa nafsu. Kalau udah marah enggak bisa mikir yang benar, terus membikin hukum. Kamu siapa? Tahu diri dong. Kalau Allah bangkitkan kamu terus Allah tanya, kamu bisa jawab? Kamu bisa jawab? Mau sok-sok tolak hukum Tuhan, kau bikin hukum sendiri. Kau bisa jawab. Makanya orang bertakwa kepada Allah. Hati-hati. Ini turun dari Al-Aziz Al-Hakim. Tuhan. Yang kamu sudah akui tentang kehebatan yang menciptakan alam ini. Dia turunkan syariat, tinggal jalankan. Jangan coba-coba untuk menolaknya. Tapi kita lanjutkan. Selanjutnya Allah berfirman, tentang penciptaan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma." Ini Allah berbicara tentang hikmah diciptakan alam semesta dan isi langit dan bumi itu manusia adalah untuk hari kebangkitan, untuk hari hisab, pertanggungjawaban. Kata Allah, "Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma." Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya yang berbagai macam isinya. Hewan-hewan, manusia, bintang, rembulan dan macam-macam. Illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Bahwasanya kami tidak menciptakannya sia-sia. Kami tidak ciptakan alam semesta ini dengan main-main, hanya sekedar senda gurau. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Contoh dalam surat Shad ayat 27 kata Allah, "Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan batilan, dengan ngawur, tanpa ada tujuan. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir, menyangka Tuhan menciptakan langit dan bumi manusia cuma begitu saja kemudian selesai, tidak ada
hari kebangkitan, tidak ada hari pertanggungjawaban. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celakalah orang-orang kafir terkena neraka jahanam. Allah bantah. Tidak ada, kami ciptakan tidak tanpa tujuan, itu enggak benar. Allah itu hakim. Kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Orang kafir tatkala mengingkari hari kebangkitan, mereka bilang, "Ya sudah, Tuhan ciptakan selesai." Enggak ada tujuan-tujuan di balik itu. Maka Allah bantah. Kata Allah, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa bainahuma batila." Kami tidak menciptakan langit dan bumi batil, maksudnya tanpa ada tujuan. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu persangan orang kafir yang tidak mau dibangkitkan. Mereka kata Allah, "Innahum kanu la yarjuna hisaba." Mereka tidak ingin dihisab. Orang kafir itu kenapa mereka menolak hari kebangkitan kaum Abu Jahal dan teman-temannya? Mereka tidak mau dihisab. Mereka tahu kalau mereka dihisab repot, kata mereka enggak ada, hidup dunia aja. Tuhan ada tapi Tuhan tidak ada namanya hari apa? Kebangkitan. Makanya Allah mengatakan dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu persangaan orang kafir yang menyangka diciptakan kita ini tanpa ada pertanggungjawaban. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celaka orang kafir terkena api neraka jahanam. Taib, kita enggak usah bicara Tuhan, kita bicara saudara. Saya sampaikan hal ini. Ada direktur punya perusahaan. Kamu jadi direktur, atur ya. Direktur perusahaan tersebut ada anak buahnya, ada yang kerja baik, ada yang malas-malasan, ada yang zalimi, ada yang mukul anak buahnya, ada yang enggak kerja, tapi semua gajinya sama. Terus ada yang diambil, ada yang dizalimi, ada yang dipukulin. Direkturnya gaji semua sama tanpa ada komentar. Ini direktur becus atau tidak? Tidak becus. Enggak bisa ngatur perusahaan. Satu enggak kerja, satu malas-malasan, satu dizalimi, satu ngambil harta temannya, yang kerja keras, disamakan semuanya. Ini namanya direktur tidak becus. Kita bilang walillahil mathalul a'la, walahul mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah tidak mungkin demikian. Allah menciptakan alam semesta dengan begitu mutqannya, dengan begitu profesionalnya. Allah ciptakan manusia dengan berbagai macam aturan-aturannya. Kemudian Allah biarkan satu membunuh orang, satu dibunuh, satu dirampas hartanya, satu dibohongin, satu dipenjara, satu memenjara, satu meracun, satu diracun. Dengan berbagai macam kejadian. Satu memfitnah, satu difitnah. Satu membunuh, satu dibunuh. Subhanallah. Kemudian selesai begitu saja. Tanpa ada balasan. Kalau ada Tuhan seperti itu, Tuhan tidak becus. Faham? Kalau ada Tuhan seperti itu, Tuhan tidak becus. Makanya secara akal, tidak usah kita pakai dalil. Secara akal namanya hari kiamat itu pasti ada. Kecuali Tuhannya tidak becus. Kalau Tuhannya maha adil, becus, ahli dalam mengatur, dia pasti membalas sesuai dengan perbuatan. Makanya orang-orang yang menyangka kehidupan dunia selesai begitu saja tanpa ada hari kebangkitan, itu dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanya persangkaan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam ayat yang lain, dalam surat Ad-Dukhan ayat 38-39, kata Allah, "Ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan main-main. Tidak ada main-main, cuma sekedar senda gurau, Allah kurang kerjaan, kemudian bikin apa? Langit dan bumi, manusia dan seisinya dengan seisi bumi, kemudian sekedar main-main. Ini bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq, dengan benar, ada tujuannya. Demikian juga dalam ayat ini, kata Allah, perhatikan. Ma khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran. Yaitu akan ada namanya hari kebangkitan. Wa ajali musamma, makanya semuanya ada ajalnya yang telah ditentukan. Ajal musamma ditentukan. Setiap manusia ada waktunya akan selesai. Setiap makhluk ada waktunya untuk selesai. Langit dan bumi ada waktunya untuk selesai. Setelah selesai semuanya, terjadilah hari kebangkitan. Allah tidak ciptakan semua untuk abadi. Tapi Allah ciptakan semua untuk ada waktunya selesai. Manusia, hewan, makhluk apapun ada waktunya selesai. Termasuk bumi, matahari, rembulan ada waktunya selesai. Setelah itu Allah bangkitkan manusia, Allah buat bumi yang baru, Allah buat langit yang baru. Kemudian untuk disidang manusia di bumi dan langit yang baru tersebut. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana? Hari kiamat ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, maka manusia semuanya muncul untuk menuju kepada Allah yang Maha Esa dan Maha
berkuasa. Ini ayat ini isyarat bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menolak adanya hari kebangkitan. Jadi orang kafir Quraisy itu mereka percaya ada Tuhan, mereka percaya ada Allah dan terlalu banyak dalilnya. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka percaya ada Allah. Terutama mereka adalah Quraisy. Namanya Quraisy itu semuanya keturunan Ismail bin Ibrahim. Yang bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Ismail alaihi salam. Sehingga orang Quraisy yang menguasai Ka'bah karena mereka tahu nenek moyang mereka lah yang membangun Ka'bah. Makanya Abu Talib ketika Abraha ingin Abdul Muttalib kakek Nabi ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Abraha mencuri onta-onta Abdul Muttalib kakek Nabi, maka Abdul Muttalib datang menemui Abraha. Abraha waktu itu segan sama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib perawakannya bagus, orangnya bersahaja. Maka Abraha yang tadinya duduk di singgasana, dia turun duduk bersama Abdul Muttalib. Karena orangnya bersahaja. Kemudian dia tanya, apa keperluanmu ke sini? Ada penterjemah. Kata Abdul Muttalib, saya minta dikembalikan onta-onta saya. Setelah mendengar hal itu, Abraha langsung merendahkan Abdul Muttalib. Saya kira dia datang sini mau bela Ka'bahnya. Ternyata dia malah minta apa? Onta. Jadi gimana sih? Kirain datang sini mau bela Ka'bah. Maka Abraha mengatakan, saya pikir kau sini untuk ngurusin Ka'bah. Kebanggaan bangsamu, peninggalan nenek moyangmu. Ternyata kau malah minta apa? Urusan ecek-ecek, urusan apa? Onta. Apakah jawaban Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil. Aku pemilik onta. Kembalikan. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Ka'bah ada Tuhannya sendiri yang apa menjaganya. Maka Abraham mengatakan, maka naliyam tani aminni. Tuhanmu tidak bisa mencegahku. Tapi intinya orang-orang Arab dahulu mereka mengakui adanya apa tuh? Tuhan. Cuma mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka percaya ada Allah, cuma mereka mengingkari Al-Quran turun dari Allah. Mereka percaya ada Allah, tapi mereka mengingkari Muhammad utusan apa? Allah. Kalau percaya sama Allah, mereka percaya sama Allah. Ini hadis yang mutawatir dalam Al-Quran juga banyak, dalam kisah sirah juga banyak. Siapa yang baca ngerti. Dulu Nabi saja masih di Mekah sering pergi ke Mina dakwah orang-orang Arab yang hajian. Mereka sudah hajian sebelum antum aja belum hajian, mereka dulu hajian. Antum sudah hajian belum? Belum kan? Mereka dulu orang kafir Quraisy mereka hajian. Makanya Nabi datang ke Mina dakwahi mereka. Ya, tapi haji mereka tercampur dengan kesyirikan. Yang ingin sampaikan bahwasanya mereka percaya sama Allah. Makanya bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah. Dan banyak orang musyrikin namanya Abdullah. Karena mereka percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka melakukan kesalahan banyak. Mereka percaya ada Allah tapi mereka meyakini Allah tidak ngutus Muhammad. Mereka percaya sama Allah tapi mereka meyakini Allah tidak turunkan Al-Quran. Mereka percaya sama Allah tapi mereka meyakini Allah tidak bangkitkan manusia pada hari kiamat. Mereka percaya sama Allah tapi mereka meyakini ada sembahan-sembahan selain Allah yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka perantara untuk menyembah Allah lewat perantara. Intinya, adapun percaya sama Allah mereka percaya. Makanya ayat ini Allah membantah mereka dengan mengatakan, tidaklah kami menciptakan ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya kecuali dengan tujuan yang benar. Bukan dengan main-main, bukan sia-sia, bukan senda gurau. Wa ajalim musamma, dan ingat semuanya ada waktunya. Jika tiba waktunya selesai semuanya. Dan setelah itu kemudian ada hari kebangkitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang mereka diperingatkan. Allah sudah ingatkan mereka tentang hari kiamat. Ingat semuanya ada ajalun musamma. Kamu Abu Jahal, kamu Abu Lahab, kamu Umayyah bin Khalaf, ada waktunya kamu akan selesai. Setelah itu ada namanya hari kebangkitan. Jadi Allah takut-takutin mereka dengan namanya hari kebangkitan. Tapi mereka mu'ridun. Mereka berpaling, enggak mau dengar. Mereka berpaling dan mereka tidak mau dengar dengan apa yang diperingatkan kepada mereka. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard." Katakanlah, terangkanlah kepadaku
yang kalian sembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard, tunjukkanlah kepadaku apa yang sudah mereka ciptakan. Kalian sembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Sebagian kalian menyembah malaikat, sebagian kalian menyembah Nabi Isa, sebagian kalian menyembah jin. Mereka sembah mereka banyak ya. Di antara mereka ada yang menyembah jin, seperti dalam surat jin Allah sebutkan ya. Dalam surat Saba Allah sebutkan ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat. Dalam surat Saba ada yang menyembah apa? Malaikat, dan mereka menyamakan malaikat dengan putri-putri Allah. Di antara mereka yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat. Baik, maka Allah berkata, "Qul ara'aitum," katakanlah Muhammad kepada mereka. "Ara'aitum ma tad'una min dunillah," yang kalian sembah selain Allah. Yang kalian sembahkan banyak. Nabi Isa, malaikat, jin. "Aruni madza khalaqu minal ard," tunjukkanlah kepadaku apa yang sudah mereka ciptakan dari muka bumi ini. Apa yang sudah mereka ciptakan? Apakah jin ada yang ciptakan monyet? Atau malaikat ciptakan Jakarta, tanah Jakarta? Mereka ciptakan apa? Kenapa kalian sembah mereka? Apa yang sudah mereka ciptakan? Kalau mereka ciptakan, boleh kalian sembah. Aruni madza khalaqu minal ard, tunjukkan kepadaku bumi mana yang mereka ciptakan. Minal ard ini ada dua tafsir, ada yang mengatakan bumi mana yang mereka ciptakan, atau isi bumi mana yang mereka ciptakan. Mana yang mereka ciptakan? Karena kalau mencipta baru berhak disembah. Makanya kenapa syirik dosa paling besar? Karena seorang menyembah kepada yang tidak menciptakan dia, tidak punya andil menciptakan dia. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, kau sembah tandingan-tandingan tersebut, sementara yang ciptakan kamu cuma Allah. Kalau saya diciptakan hasil kerjasama Allah dengan zat lain, saya akan menyembah dua-duanya. Paham? Kalau Allah dan Nabi Isa kerjasama ciptakan saya akan sembah Allah, saya akan sembah Nabi Isa. Tapi ternyata yang ciptakan saya cuma Allah sendirian. Nah, apalagi Nabi Isa juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana. Yang berjasa buat kamu hidup ini dari tidak ada menjadi ada siapa? Allah. Apakah ada yang bersama Allah? Tidak ada. Kalau gitu yang disembah cuma siapa? Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan itu yang kalian sembah selain Allah, mana yang mereka ciptakan di alam semesta ini, mana? Kalian nyembah mayat-mayat, mayat bisa ciptain apa? Enggak bisa apa-apa. Wali-wali yang kalian sembah bisa ciptakan apa untuk kalian sembah? Am lahum syirkum fis samawat, ataukah mereka punya andil dalam penciptaan langit? Apakah Tuhan-Tuhan kalian ya ikut ciptakan Saturnus, Mars, langit pertama, langit kedua, matahari, rembulan? Enggak ada. Yang ciptakan cuma Allah sendiri. Ini di antara dalil akal. Allah kedepankan dalil akal bahwasanya mereka semua tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Apabila kemudian orang datang ke mayat, nangis-nangis, subhanallah. Syirik minta kepada mayat. Syirik minta kepada mayat. Sampai dia yang teriak, ya nangis-nangis. Di masjid dia tidak begitu. Salat malam dia tidak begitu. Tapi kalau kuburan dia begitu. Minta sama mayat-mayat. Mayat bisa apa? Kalau enggak bisa apa-apa dia kok. Makanya dia meninggal, kita yang pakaikan baju dia, ya enggak? Apa dia suruh pakai kain kafan sendiri? Kamu kan wali, pakai kain sendiri. Enggak lah, kita yang pakaikan kafan. So, dia enggak bisa sholat, kita yang sholatkan. Dia enggak bisa pergi pulang ke rumahnya di kuburan, kita yang angkat. Sudah kita yang kain kafankan, kita yang sholatkin, kita yang mandiin, kita yang kuburin. Habis bilang, "Mbah, lah, tolong saya Mbah lah, kamu ini bahlul." Mbah ini malah butuh doa kamu, bukan kamu doain Mbah, kamu bahlul. Kalau loh iya, kita yang ngurusin dia, kemudian habis itu kita minta, ini kan gimana? Otak nggak jalan. Jangankan bicara menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam ini nggak bisa apa-apa. Dia hidup aja dia nggak bisa apa-apa. Ketika dia masih hidup dia nggak bisa selamatkan dirinya. Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar dia berdoa, "Ya Allah, tolonglah hambamu. Illa in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad." Kalau kau binasakan kami, kau tidak akan disembah. Nabi dia berdoa. Nabi Yunus dalam perut ikan paus nggak bisa berkutik. Apa yang boleh dilakukan? Dia cuma bilang, "Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin." Aku dosa ya Allah. Terus kalau dia mati kita minta-minta sama dia. Aneh orang-orang ini. Ngajarin orang untuk bersandar kepada mayat-mayat. Minta-minta kepada penghuni
kubur. Ya Allah berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kawan orang awam cerita, saya sering sampaikan cerita ini. Dulu teman saya di Papua, teman SMP. Saya ketemu lagi, dia bilang, Firanda, saya heran. Ada kawan kemarin cuti kerja. Saya tanya, kamu buat apa cuti kerja sampai seminggu, 2 minggu? Saya mau minta berdoa di sana, di kuburan sana, kuburan wali. Kata teman saya, kan mudah, enggak usah. Kamu tinggal bangun malam berdoa langsung. Ngapain minta-minta ke kuburan? Mau connecting sama Allah tinggal bangun jam 3, wudu, sholat, berdoa, selesai. Apa susahnya? Enggak usah sampai cuti kerja. Hati terikat dengan orang-orang. Yang masalahnya ada yang melariskan hal seperti ada sebagian perkataan mereka. Kalian harus hormat sama wali yang sudah meninggal itu. Kota kita ini dijaga oleh dia. Ini dibuat seakan-akan yang jaga kota dia bukan Allah. Tapi apa? Karena wali ini. Dia yang jaga kota kita. Ini syirik ini. Ya, akhi. Bagaimana mau jaga kota? Dia aja sakit, dia nggak bisa. Dia meninggal juga. Mau jaga kota. Nabi Muhammad SAW nggak bisa jaga pasukan perang Uhudnya. Dia nggak bisa jaga. Dia terluka. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjaga kota. Gimana ceritanya? Ini orang bikin cerita aneh-aneh. Membuat orang akhirnya hatinya terikat kepada wali-wali. Akhirnya minta kepada wali. Meyakini bisa beri manfaat dan bisa memberi apa? Mudarat. Ngeri. Taib. Kalau Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah tidak bisa menciptakan apapun. Kalau ada mana tunjukkan ciptaannya. Kalau ada ya mungkin boleh disembah lah. Ini enggak ada. Mana ciptaannya? Kemudian mereka juga tidak punya andil dalam menguasai, mengatur dan memiliki benda-benda langit. Yang ngatur matahari dan bulan Allah semata. Mereka enggak punya andil. Sama sekali. Sehingga mereka tidak berhak disembah. Kemudian kata Allah, jadi secara akal tidak berhak disembah. Kemudian Allah tantang dengan dalil syar'i. Kata Allah, ya Muhammad, katakan kepada mereka, ituni bi kitabin min qabli hadza. Datangkanlah kitab sebelum ini. Adakah kitab-kitab dahulu yang mengatakan mereka berhak disembah? Kalau memang secara akal tidak bisa, mungkin ada dalil syar'i. Mungkin dalam Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim boleh menyembah berhala-berhala. Mana dalilnya kata Nabi? Mana dalilnya? Sana cek sama orang Yahudi sama Nasrani, adakah suruh sembah-sembah? Enggak ada. Di zaman Nabi dulu enggak ada. Mana ada kitab suci yang turun kepada para nabi mengajarkan boleh menyembah berhala-berhala? Mana? Enggak ada. Nabi Musa dulu marah kepada kaumnya, kenapa mereka menyembah berhala sapi? Gara-gara Samiri, iya enggak? Iya. Mana? Enggak ada. Jadi secara syar'i kamu enggak ada, secara akal juga enggak bisa. Enggak usah pakai dalil syar'i, enggak usah pakai. Au atharatin min ilmin, ataukah kau punya ilmu tentang makhluk ini dicipta oleh selain Allah? Coba datang mana ilmu bahwasanya ini roh ini malaikat menciptakan ini. Mana dalilnya? Dan secara ilmu juga tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak Al-Quran, tidak ilmu manapun. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur, datangkan itu semua. Ternyata mereka tidak punya dalil akli. Secara akal juga, logika juga, dalil logis tidak ada. Dalil syar'i juga tidak ada. Ilmu manapun tidak ada. Yang menunjukkan bahwasanya alam semesta yang diciptakan banyak Tuhan, rame-rame. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karenanya berhala-berhala tersebut tidak berhak untuk disembah. Sudah ya? Hah? Saya capek, saya pulang. Antum belum pulang ke rumah kan? Saya juga, antum sudah pulang ke rumah. Saya belum pulang ke rumah. Sudah berhari-hari. Sudah ya? Belum? Sudahlah ya. Sudahlah. Nanti kita lanjut lagi lah ya. Iya. Baik, demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, sebentar, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz atas materinya hari ini. Izin bertanya Ustaz, di antara keluarga besar Ana ada yang punya kebiasaan untuk ziarah ke kuburan-kuburan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebagian ada yang udah bisa diselamatkan Ustaz. Karena
karena dia minta duit ke kami gitu, mau dong ke ziarah, kita tolak kan, kita nggak ngasih duitnya, jadi dia nggak bisa berangkat juga gitu. Namun yang ana pahami, keluarga besar ini sebenarnya juga nggak paham-paham banget, mereka cuma ikut-ikutan, keluarga ininya nggak ngajakin, mereka sangka kayaknya baik-baik aja dan belum banyak yang kenal sunnah lah Ustadz di keluarga besar tersebut. Ana pun juga nggak punya akses ke yang terlalu besar. Nah pertanyaannya, di titik mana sebenarnya orang-orang itu yang sebenarnya pada nggak paham itu masih termasuk ke uzur bil jahil, dan mana yang udah nggak bisa terselamatkan karena mereka salah sendiri gitu Ustaz. Karena Anda lihat kebanyakan memang orang-orang awam yang kebawa-bawa sama tetangganya, sama teman-teman pengajian, ke rumahnya gitu Ustaz. Ya. Jazakallah Ustaz. Ya. Tentunya orang yang acara-acara pergi ke kuburan wali-wali, mereka juga bermodel-model ya. Ada yang sekedar ziarah untuk mendoakan para wali, maka itu oke. Itu sunnah, kita ziarah kepada kuburan manapun untuk kita doakan mereka. Sebagaimana Nabi SAW sengaja pergi ke kuburan Baqi untuk mendoakan ahli Baqi. Sebagaimana Nabi SAW sengaja pergi ke kuburan syuhada Uhud untuk mendoakan syuhada Uhud. Ya. Ini, tetapi kalau mereka ke sana karena meyakini keberkahan, bahwasanya kalau di sana berdoa di sana lebih afdal, maka ini bid'ah. Ya, bid'ah. Meskipun mereka berdoanya kepada siapa? Allah. Tapi ini bid'ah, menganggap doa-doa di kuburan wali-wali tersebut bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat tidak pernah sengaja ke kuburan Nabi padahal mereka tinggal di Madinah, kuburan Nabi dekat. Tapi tidak ada cerita mereka datang-datang kuburan Nabi, berdoa di pinggiran kuburan Nabi supaya dikabulkan oleh Allah. Faham? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada mereka cuma ziarah, mereka ucapkan salam kepada Nabi, kemudian mereka pergi. Jadi meyakini bahwasanya kuburan wali kalau kita doa dekat dia lebih dikabulkan, ini bid'ah. Kapan syirik? Kalau datang ke situ minta sama penghuni kubur. Ya Mbah, ya wali ini, ya Kanjeng Sunan, tolonglah aku ya. Lunasi hutang-hutangku. Lah dulu saya juga mati hutang belum lunas. Sampai ini yo opo sampai ini. Jadi Mbah minta anak. Nabi Ibrahim aja, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ketika dia keluar dari Babil, diusir oleh ayahnya, dia mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkanlah aku anak soleh. Kapan dikabulkan? Dia keluar umur sekitar 20-an. Ketika punya anak umur 80 tahun baru punya anak Ismail. 60 tahun baru dikasih apa? Anak. Ente datang minta anak sama saya. Bahlul ente. Oleh karenanya kalau dia minta kepada penghuni kubur baru dikatakan apa sih? Syirik. Nah, kalau dia minta kepada penghuni kubur sebagian minta kepada Allah, maka dan itu terjadi. Ada kawan kemarin cerita dia ketemu orang berdoa. Dia dengar orang itu ternyata ya Rasulullah, dia dengar ternyata ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, sembuhkan. Mintanya kepada siapa? Nah, apa bedanya dengan minta sama Nabi Isa? Apa bedanya? Syirik ya. Kalau sudah minta kepada wali-wali atau kepada nabi-nabi atau kepada malaikat, ada yang minta sama malaikat enggak? Ada, saya lihat di YouTube kemarin. Jibril fulus kata Jibril fulus. Astagfirullah. Beneran, ini ada di YouTube ada. Antum coba tulis Jibril fulus mungkin keluar. Kita fulus sama Jibril. Saya bukan malaikat fulus. Saya ini turunin wahyu kalau Jibril bisa jawab mungkin. Kamu tuh enggak belajar apa? Tugas nurunin fulus bukan saya. Bahlul orang ini. Kiai lagi, aduh kata. Jibril fulus. Ada astagfirullah. Ah, boleh. Ini kalau udah minta kepada malaikat, minta kepada ini berarti syirik. Nah, apakah dia dihukumi musyrik atau tidak? Ini dilihat ya. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, aku tidak mengkafirkan orang yang minta-minta di kuburan Said Al-Badawi li adami man yunabbihu alaihi, karena tidak ada yang memberitahukan dia. Jadi dia enggak ngerti ikut-ikutan. Yang dia dapat dari kecil begitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi tugas kita menyampaikan, enggak boleh. Tugas kita menyampaikan. Sebentar dulu. Apakah keutamaan salat sunnah di waktu yang bukan salat sunnah muakkad, misalnya salat sunnah sebelum asar, salat sunnah sebelum maghrib dan sebelum isya, disebut dengan salat sunnah ghairu muakkadah. Ya keutamanya tidak seperti yang muakkadah. Yang muakkadah itu yang ditekankan, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang Nabi perhatian. Adapun yang lainnya tidak begitu diperhatikan oleh Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qabla liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib bagi yang mau. Semuanya dapat pahala. Menunjukkan bahwasanya amal soleh itu bertingkat-tingkat. Tentu yang lebih
ditekankan adalah sholat sunnah rawatib. Adapun yang tadi disebut rawatib ghairu muakkadah. Siapa lagi bertanya tadi siapa? Silakan Pak. Kasih mic-nya sebentar. Assalamualaikum Ustaz, ada yang mau tanya Ustaz. Oh ya silakan Ibu sebentar. Bapak mengalah, Ibu dulu nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Ustadz, saya mau tanya kalau misalnya ya Ustadz ya, ada keluarga yang mengaku bisa mengobati gitu. Dokter. Bukan sama sekali, nggak ada background kedokteran sama sekali. Sinse. Dari penampilannya juga bukan, ya pokoknya begitulah Ustadz. Pokoknya hanya sebatas mengaku-ngaku aja. Terus kalau kita ketemu anak kita, suami kita gitu atau keluarga kita suka dipegang, dibaca-bacain gitu. Baca apa dulu dia? Ya bacanya udah pasti enggak. Oh, janganlah bilang enggak usah Pak. Kira-kira maksudnya kalau itu hukumnya gimana, dan kalau misalnya kita nggak nyaman dan mau menghindar karena itu keluarga gimana ya Ustadz? Apa boleh gitu? Boleh. Terima kasih Ustadz. Boleh, jadi kita boleh menghindar kalau dia ternyata selalu baca qomat kamit ya. Enggak. Menghindar ya. Enggak. Khawatirnya dia masukin sesuatu, masukin jin-jin, kita enggak ngerti. Baca qomat kamit. Was-was bablas angin ya. Terus ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon penjelasan terkait dengan makhluk jin Ustaz. Oke. Adakah segolongan jin yang akan masuk surga? Karena katanya ada jin yang Islam yang tingkat keimanannya. Oh nanti di akhir surat Al-Ahqaf ada. Oh ada. Tunggu. 3 bulan lagi. Oh. Insya Allah ada ya, sabar. Oke. Oh ya sudah. Sabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti ada kisah jin surat Al-Ahqaf. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang tua kita bahwa sholat itu tiang agama dan wajib dikerjakan bagi umat muslim. Menurut pendapatnya sholat yang kita kerjakan itu hanyalah teori. Sholat, tapi kalau sholat masih belum bisa berbuat baik sama orang dianggap belum bisa sholat. Kita bilang benar, sholat itu bukan teori, dia adalah sarana agar orang bisa berakhlak baik. Karena dia selalu laporan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari kebaikan kemungkaran. Makanya kalau dengan sholat, dengan belajar agama, maka akan lebih baik. Dia bilang, oh ada orang sholat yang nakal. Dia bilang, ya benar, kita tidak pungkiri. Tapi kebanyakan orang yang belajar agama, harusnya dia baik. Bisa bukti orang sudah belajar agama baik, satunya nakal jadi baik. Gara-gara belajar apa? Agama, belajar ngaji ini. Adapun ada orang mungkin ateis, baik bukan berarti ateisnya benar, paham? Bukan berarti ateisnya benar. Jadi sampaikan bahwasanya sholat adalah kewajiban, ya. Kewajiban tersendiri, berbuat baik sama orang juga kewajiban tersendiri. Jangan dikaitkan kalau tidak baik berarti sholatnya tidak kalau tidak baik berarti sholatnya sia-sia. Kalau baik tidak perlu sholat, itu enggak begitu. Kita bilang sama dia, sampaikan Nabi paling baik enggak, tanya gitu. Nabi paling baik enggak? Paling baik. Siapa yang ngalahin baiknya siapa? Nabi. Sebutkan dari Nabi itu begini. Nabi sholat enggak? Jawabnya sederhana. Dia pasti bilang Nabi juga sholat. Berarti Nabi tidak menganggap sholat itu teori doang. Buktinya dia terbaik dan dia malah sholat. Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Perlu diskusi sama orang tua, diskusi pelan-pelan. Papa Ana sudah meninggal, namun Ana pernah mendengar kajian tentang batal puasa, utang puasa, Ramadan si mayit harus diluaskan, digantikan oleh ahli waris dan istrinya. Dan berapa yang kami harus gantikan, dan kami sekeluarga tidak tahu akan batal puasa Ramadan. Kalau tidak tahu ayah batal berapa ya enggak perlu tahu. Kecuali dia bilang saya batal atau kita tahu dia apa batal. Ini masalah menggantikan puasa orang yang belum selesai puasanya, ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Pendapat yang benar bahwasanya yang digantikan itu ada dua. Kalau dia puasa nazar, dia bernazar untuk puasa ternyata tidak sempat puasa, maka shoma anhu waliyuhu, maka walinya yang puasa, anak-anaknya, istrinya atau keluarganya boleh. Atau misalnya dia sakit, kemudian dia tidak bisa puasa. Setelah itu datang bulan Syawal dan seterusnya, dia sehat. Tapi dia
tidak bayar apa? Puasanya. Ini yang kita puasakan. Lain halnya kalau dia sakit di bulan Ramadan, kemudian sakit, lanjut sakitnya sampai Lebaran, kemudian meninggal, ini nggak perlu dibayarin. Kenapa? Karena dia tidak punya tanggungan untuk bayar puasa. Siapa yang wajib untuk mengqadha? Orang yang wajib mengqadha puasa itu yang jika dia batal karena uzur, kemudian dia punya kesempatan untuk membayar. Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang punya uzur tidak puasa maka dia ganti di hari-hari yang lain. Ternyata hari-hari lain tersebut dia tidak temui. Kenapa hari-hari lain tersebut dia juga masih sakit? Maka orang ini tidak punya tanggungan maka tidak perlu dipuasakan. Yang kita puasakan itu dua. Jika ayah dulu punya puasa nazar, berjanji saya akan puasa, ternyata dia belum melakukan, keburu meninggal. Atau dia punya utang puasa dan dia sudah menemukan hari-hari untuk bisa membayar puasanya, tapi dia tidak puasa-puasa juga, paham? Akhirnya dia meninggal. Itu yang kita mengqadhakan. Tapi ada yang bertanya? Silakan. Salam telepon. Samiri apa? Siapa yang bilang Samiri jadi dajjal? Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Samiri jadi dajjal enggak ada dalilnya. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan lan takuna la misas ya. Sebentar saya lihat ayatnya. Nabi Musa mengatakan ini Nabi Musa mengatakan ma khatbuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi wa qabattu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Musa, fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Sungguhnya engkau selama kau hidup an taqula la misas, tidak ada sentuhan. Ada yang mengatakan dia tidak bisa bersentuh lagi dengan orang lain. Ini tafsiran, ini menunjukkan dia bukan dajjal. Kalau dia dajjal dia masih bersama orang, interaksi sama orang, paham? Kata di antara hukuman kepada Samiri, dia tidak bisa bersentuhan dengan siapapun. Paham? Oleh karenanya dan Samiri jauh hidup sebelum Nabi SAW ya. Kalau berarti dia umur panjang sampai sekarang enggak. Dajjal yang benar dia muncul belakangan. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.